Only 4 stories? Awal film diperlihatkan seorang mantan pasukan khusus bernama Roy yang tiba-tiba akan dibunuh menggunakan parang. Anehnya Roy tampak begitu tenang karena ancaman pembunuhan itu rupanya terjadi setiap hari. Roy bahkan sampai hafal dari mana para pembunuh itu datang dan di mana saja ia akan diserang. Tapi satu hal yang tidak ia tahu, sampai sekarang ia tidak tahu kenapa para pembunuh itu memburunya. Only 4 stories to the streams at date rate volume. Nope. Don't feel bad. Yang membuat semua ini menjadi tidak masuk akal adalah Roy tidak bisa tewas. Misalnya dia tertabrak bis atau mobil yang melintas. Namun setelah itu Roy akan dibangkitkan kembali. Dia akan terbangun di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Atau dengan kata lain waktunya itu terus berulang-ulang. Dan tentu saja Roy akan kembali diserang oleh para pembunuh dengan cara yang sama persis. Parahnya hal ini terjadi terus-menerus tanpa henti. Satu-satunya orang yang punya jawaban atas tragedi ini adalah Dr. Gemma, yaitu mantan istri Roy yang merupakan seorang ilmuwan. Tapi di setiap Roy mencoba menelpon Gemma di kantornya, ada seorang pria di sana yang selalu menjawab dan mengatakan bahwa Gemma sudah mati terbunuh. Hal itu membuat Roy merasa bingung, dan ketika sedang bingung, lagi-lagi Roy harus terbunuh. Setelah bangkit lagi, Roy berhasil menghabisi sebagian besar para pembunuhnya. Kemudian ia pergi ke restoran Cina. Di sini Roy menyaksikan kejadian yang sama terus-menerus karena dia mendatangi restoran ini sudah berkali-kali. Sehingga Roy pun hafal dengan semua yang terjadi di restoran itu. Mulai dari seorang ahli pedang wanita bernama Feng yang datang pukul 11 siang, hingga seorang petugas keamanan bernama Dave yang masuk kerja pada pukul 12:30 siang. Semua itu sudah terjadi berulang-ulang. Dan pada pukul 12:47 Roy sudah tahu kalau dia akan didatangi oleh para pembunuh dan A minute past this point. Then past 12:47 p.m. They always You're in the death loop of a never-ending day. I need to make somebody pay. They have an army. Ya, mati lagi. Supaya kalian tidak ngangong-ngangong, mari kita flashback sejenak. Sehari sebelum Roy mengalami kejadian yang berulang itu, ia mendatangi Gemma yang bekerja sebagai ilmuwan. Di sini dia terlihat bekerja seperti orang kesurupan di kantornya. Kantor Gemma adalah sebuah laboratorium yang dibawahi oleh bos bernama Ventor. Di laboratorium tersebut, seluruh ilmuwan dan karyawan dijaga dan diawasi dengan ketat. Ventor mempekerjakan seorang pria bertubuh kekar bernama Brad yang siap menghajar siapapun yang melanggar aturan perusahaannya. Siang itu ketika Roy mendatangi Gemma, ia hampir diusir karena tidak semua orang bisa memasuki area tersebut. Namun karena Roy beralasan ingin melamar pekerjaan, ia akhirnya diizinkan masuk. Awalnya Roy berpikir bahwa Gemma mengundangnya karena ingin membahas hubungan mereka yang berakhir dengan cara yang tidak baik. Padahal sebenarnya Gemma ingin memberitahu sebuah rahasia besar. Di sini Gemma tidak bisa membahas rencananya dengan leluasa karena Brett dan Ventor terus-terusan mengawasinya. Sorry, Brett. This is Roy. Satu-satunya hal yang bisa dijelaskan oleh Gemma bahwa ia sedang mengerjakan sebuah proyek bernama Spindle. Spindle adalah alat yang bisa digunakan untuk mengulang waktu berkali-kali. Namun benda ini bisa menciptakan kekacauan hingga bisa menimbulkan kiamat. Mau tak mau seseorang harus menghentikan proyek tersebut. Tapi Gemma tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Oleh karena itu dia meminta bantuan Roy. Lalu di akhir pertemuan itu dengan nada yang penuh tekanan, Gemma menyuruh Roy untuk membuka kado ulang tahun darinya dan mengingat sebuah nama yaitu Osiris. Alasan Gemma tidak bisa menghentikan Spindle adalah karena keberadaan Ventor. Pria tersebut berambisi membuat Spindle sampai sempurna dengan tujuan membuat kehidupan dunia menjadi lebih baik. Padahal dia hanya ingin berkuasa dan mengatur hidup manusia lain. Apalagi Ventor tidak peduli kalau alat itu juga bisa merusak tatanan alam. Dan untuk saat ini hanya Gemma yang tahu bagaimana cara alat itu bekerja. Sehingga Ventor selalu mencurigai Gemma karena khawatir jika Gemma akan berkhianat.
Sementara itu malam hari setelah bertemu dengan Gemma, Roy menghabiskan waktunya di bar langganannya. Roy memang punya kebiasaan minum anggur, sampai bartender bernama Gabriel hafal dengan itu. Malam ini Roy tiba-tiba kepincut sama dokter gigi bernama Alice, yang membuat Gabriel berpikir kalau itu adalah pacar baru Roy. How long have you guys known each other? Then tell us almost nothing. Akan tetapi meskipun Roy tampak bahagia ketika bertemu dengan Alice, Gabriel tahu kalau itu tidak seperti Roy yang ia kenal. Walaupun di luar dia terlihat menyukai Alice, tapi Gabriel tahu kalau Roy sebenarnya masih mencintai Gemma. Dan tidak lama kemudian Gemma pun menelpon Roy. Gemma, you okay? You alright? Yeah, I'm fine. But Di laboratoriumnya, Gemma tampaknya masih mengerjakan sesuatu padahal sudah jam 3 pagi. Gemma ini memang tipe karyawan yang punya banyak job desk, tapi gaji UMR Jogja. Wah, parah. Roy sempat khawatir, namun Gemma mengatakan sesuatu tentang proyek spindelnya. Sayangnya, Ventor langsung menyabotase telepon tersebut, sehingga Roy pun tidak bisa menangkap penjelasan dari Gemma. Ujung-ujungnya, telepon itu terputus, dan Roy memilih pulang bersama Alice. Lalu keesokan paginya, Roy dibangunkan oleh pembunuh yang bersenjata parang, dan sejak hari itu, hidup Roy berubah total. Namun pagi ini setelah Roy mengingat pertemuannya dengan Gemma, Roy seketika mencari kado ulang tahun dari Gemma. Di antara desingan peluru dan tembakan sana-sini, Roy berusaha memaknai isi kado tersebut yang ternyata sebuah buku legenda dari Mesir kuno yang bernama Iset dan Osiris. Setelah mati sekitar 142 kali, Roy sekarang punya tujuan yang jelas, yaitu mencari tempat yang aman untuk membaca buku Osiris tersebut. Kalau biasanya ia pergi ke restoran Cina, sekarang ia duduk di tempat yang sepi dan mencoba menelaah apa pesan tersembunyi yang dikirim oleh Gemma. I've got my first real clue happening to me. And all magical spells for transport through the afterlife and beyond. Dalam buku itu, Iset dan Osiris ternyata pasangan pendeta dari Mesir kuno yang dianggap sebagai pelindung kematian. Mereka berdua adalah pasangan yang berpengaruh sampai-sampai si suami yaitu Osiris dibunuh dan dimutilasi menjadi 14 bagian oleh musuhnya. Sayangnya Roy yang taunya cuman gelut itu tidak paham dengan isi buku tersebut. Di tengah kebingungannya itu, ia justru melihat putranya yang bernama Joy, di mana bocah itu baru saja melakukan transaksi mencurigakan dengan seorang pemuda. Alhasil Roy pun mengikuti anaknya He doesn't know his mom is gone. He's all alone. pergi ke warnet, dan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Joy adalah pertukaran video game dengan seorang gamers. Dari scene ini diketahui bahwa Joy tidak tahu kalau Roy adalah ayah kandungnya, karena sejak Joy lahir, Roy sudah bercerai dengan Gemma dan pergi meninggalkannya. Jadi hal itulah yang membuat Gemma kecewa terhadap Roy. Kenyataan itu membuat Roy merasa bersalah. Lalu ia mengajak Joy makan siang. Saat mereka hendak pergi, Roy baru menyadari kalau saat ini jam menunjukkan pukul 12:50. Yang itu berarti Roy bertahan lebih lama hari itu, karena biasanya dia akan mati setiap jam 12:47. It's going to be pretty hard to hear, okay? I'll never live. How? They're tracking me. Tapi sialnya para pembunuh kembali bisa menemukannya. Di sini Roy sadar kalau dirinya memang sudah dilacak sejak awal. Namun sebelum mati, Roy pun bertekad untuk mengaku kepada Joy bahwa dia adalah ayah kandungnya. Akan tetapi dan setelah Roy tewas, dia lagi-lagi bangkit dan harus menghadapi para pembunuh. Ia bahkan sempat bertanya kepada si pria berparang tentang pelacak yang dipasang pada Roy. Namun pria itu tak bisa menjawab karena sudah babak belur dihajar oleh Roy. Ujung-ujungnya Roy kembali ke restoran Cina dan segera memeriksa alat pelacak di tubuhnya. Sampai akhirnya Roy menyadari kalau Dave adalah petugas keamanan. Maka dengan terburu-buru, Roy langsung menanyakan kemungkinan alat pelacak yang bisa dipasang di tubuhnya. Traditional transponder. Can you put on a person? A body-based one? Yeah. Setelah mendengar jawaban Dave, Roy baru teringat dengan kehadiran Alice yang begitu tiba-tiba di hidupnya. Saat itulah Roy tahu kalau Alice lah yang memasang alat pelacak tersebut di giginya. Sesaat kemudian dengan tekad baja, Roy berusaha mencabut giginya untuk mengeluarkan alat pelacak tersebut. Tapi sekarang Roy tidak punya pilihan. Ia harus melakukannya dengan cepat sebelum para pembunuh menemukannya. Dan begitu alat pelacak tersebut bisa ditemukan, sayangnya I'll see you soon, Dave. esok pagi ketika Roy terbangun dari tidurnya, ia langsung menginterogasi Alice untuk memberitahu siapa orang yang telah menyuruhnya. Dan ternyata orang itu adalah Brad. Setelah itu Roy mengulang siklusnya dengan mendatangi restoran Cina dan melepas alat pelacaknya dengan lebih cepat. Barulah Roy bisa menipu para pembunuhnya lalu membunuhnya sekaligus. Revenge.
Singkat cerita, Roy berhasil tiba di laboratorium milik Ventor. Tapi sialnya, akhirnya Roy pun kembali mengulang waktunya dari awal lagi. Dia harus menghabisi semua pembunuh dan kembali ke laboratorium yang lagi-lagi gagal karena penjagaan yang begitu ketat. Sampai Roy menyadari ada seseorang pembunuh yang mirip dengannya. Dari situlah Roy menyamar menjadi pembunuh tersebut supaya bisa masuk ke gedung. Itu pun kembali gagal karena ketahuan. Tapi sekali lagi Roy mencoba peruntungannya kembali. Ia tak lelah mencoba dan terus mencoba sampai berhasil memasuki ruangan Ventor. Sialnya, Roy disambut oleh pendekar pedang wanita bernama Guanlin yang siap menebasnya. Twirling the sword round and around, thinking it's all. Pada percobaan kesekian, pertarungan Roy dengan Guanlin semakin sengit. Sampai di akhir pertarungan, Ventor mendekati Roy dan ingin menebas kepala Roy dengan tangannya sendiri. Tapi sebelum itu, Ventor memuji kemampuan Guanlin yang di atas rata-rata. Setelah itu, Ventor langsung menebas kepala Roy. Blood on your hands. Setelah bangkit lagi, Roy kembali menghabisi semua pembunuh. Lalu kemudian dia pergi ke restoran Cina untuk menemui Feng, di mana dia ingin belajar pedang kepada ahlinya. Awalnya Feng ini merasa keberatan karena ia tidak punya banyak waktu dan akan pulang ke Cina siang itu juga. Namun Roy sendiri tidak masalah jika cuma punya waktu sebentar untuk berlatih. Lagi pula dia akan hidup lagi dan mengulangi waktunya. It is the one who wields it that makes it a weapon. The Jian blade is just a flimsy piece of forged steel. Sekarang dengan kemampuan pedang bagaikan pendekar, Roy bisa menghadapi Guanlin dengan jauh lebih percaya diri. Hal itu membuat Guanlin terkejut dan Roy tak memberinya kesempatan untuk membela diri. Lagi-lagi kemampuan Roy membuat Ventor dan Brad terkejut. Tapi tidak lama setelah itu, Brad justru jadi korban berikutnya keganasan Roy. Dan kini tinggal Ventor yang belum ditebas. Roy sengaja menyimpan sang raja terakhir untuk digebuki dengan tangannya sendiri. Sialnya di saat Roy menghajar Ventor sampai babak belur, Ventor justru mengingatkan Roy tentang Joy, putranya. Saat itulah Roy baru menyadari kalau nyawa Joy juga ikut terancam. My son, young Joe is not. Maka setelah menghabisi Ventor, Roy akhirnya kembali ke warnet tempat Joy biasanya bermain. Tapi naasnya Roy melihat putranya telah tewas dan itu membuatnya benar-benar kecewa karena membiarkan putranya menghadapi kematian berkali-kali. Lalu anehnya di saat badai kesedihan menghampiri Roy dengan kekuatan penuh, tiba-tiba kota tersebut dilanda angin kencang. Sesaat kemudian dunia pun hancur karena ternyata angin tersebut adalah tanda-tanda kiamat. The end of the world. Ketika dunia berakhir, Roy merasa sangat terpukul. Mantan istrinya telah tewas, begitu juga dengan putranya. Ia merasa perasaan bersalahnya jadi berkali-kali lebih lipat karena ia dulu meninggalkan keduanya di saat mereka sedang membutuhkannya. Dan itu membuatnya tidak bersemangat lagi untuk mengulang hidupnya. Nothing will ever matter again. Nice job, asshole. Namun tak lama setelah itu, karena ia menyadari bahwa dia bukan ayah yang baik, Roy akhirnya memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama Joy sebelum kiamat mengerikan itu datang. Berkat itu Roy jadi mengenal Joy lebih jauh. Meskipun Roy tetap merahasiakan dirinya sebagai ayah kandung Joy, tapi dia selalu menemaninya dan berjanji tidak akan mengadu kepada sang ibu kalau Joy membolos dari sekolah. This game is so old. It's called Duke it again! I want it all back. Sekarang waktu Roy terasa lebih berarti. Ia seolah-olah menebus bentuk kehilangan yang dirasakan oleh Gemma dengan menemani Joy sepanjang waktu. Itu pun Roy juga masih khawatir karena Joy belum tahu kalau ibunya sudah tewas. Dan di akhir hari sebelum kiamat tiba, Joy dan Roy sedang duduk santai di taman. Pada saat itulah Joy bercerita kalau pagi ini ibunya sempat menelpon lalu meminta Joy agar menghubungi Roy. Mendengar itu Roy pun terkejut bukan main karena ternyata Gemma masih hidup pada pagi mengerikan itu. Wait, what? on the phone. It was weird. If anything strange happens, I want you to call me. Dari ponsel Joy, Gemma menghubungi anaknya pukul 7:30 pagi. Itu berarti Roy masih punya kesempatan untuk menyelamatkan Gemma. Tanpa ragu, Roy kembali mengulang waktu supaya bisa menyelamatkan Gemma dan Joy. Hingga akhirnya Roy berhasil menemui Brad dan Ventor yang rupanya belum tahu kalau Spindel telah bekerja. Sayangnya pagi itu Roy belum bisa menyelamatkan Gemma. Ia sudah tewas di tangan Brad, sementara Brad berusaha menghapus barang bukti rekaman CCTV. Namun dari situ Roy tahu dia punya waktu 14 menit untuk menyelamatkan Gemma lagi.
Maka pagi mengerikan di apartemen Roy kembali terulang. Tapi seperti memakai cheat kode, Roy mencari cara tercepat untuk tiba di laboratorium milik Ventor. Roy bahkan tidak cuma mempercepat perjalanan, tapi juga melepas alat pelacaknya. Roy berhasil mengumpulkan semua pembunuhnya, lalu menghabisi mereka dalam sekali waktu. Bring them all on. Every last one of them. Sampai akhirnya Roy menghabisi Brad dan Ventor, lalu ia bisa bertemu dengan Gemma. Sampai akhirnya Roy bisa menghabisi Brad dan Ventor, lalu ia bisa bertemu dengan Gemma lagi. Begitu melihat Roy, seketika Gemma merasa lega. Pada saat itulah Gemma baru tahu kalau alat bernama spindle itu telah berfungsi. Meskipun Roy mengaku ia menyelamatkan Gemma hanya dalam sekali percobaan. Roy bahkan memastikan kepada Gemma bahwa Joy juga baik-baik saja. Dan yang membuat Gemma tersentuh, Roy ternyata sangat mengenali putranya. Membuat Roy seolah-olah hadir dalam tumbuh kembang Joy selama ini. Skipping school for a gamer car, but he's okay. Not a girl in his class named Camille. But we Jadi setelah Roy memastikan kalau semuanya aman terkendali, sekarang Gemma menjelaskan cara terakhir untuk menghentikan spindel tersebut. Dari awal Gemma melibatkan Roy dalam penelitian ini meskipun Roy tidak menyadarinya. Untuk itu Roy dianggap sebagai material yang hilang, dan untuk menghentikannya Roy harus memasuki alat tersebut agar waktu tidak berulang sekaligus menunda kiamat. Secara teori itu merupakan satu-satunya cara, walaupun Gemma sendiri juga tidak bisa memastikan apakah cara tersebut akan berhasil. Namun demi menyelamatkan dua orang yang begitu ia kasihi, Roy rela melakukan apapun. Bahkan ketika ia harus mengulang lagi kehidupan yang sama dengan akhir yang mengerikan. Dan film pun